Oke, sekarang lagi sama Kang Restu Dewa. Jadi kemarin udah ngobrol di tempat pembuatannya si sore ya, bahwa kita akan menyeduh kopi dengan menggunakan sore dripper yang ini. Halo Kang Restu. Halo Kemal. Apa kabar? Baik. Salam kenal. Iya, kehormatan banget ini bertemu dengan inventor atau penemu ya, inventor ya bahasanya. Desainer aja kali ya. Desainer dari dripper sore. Dan tadi ngobrol dikit di situ, dia ngejelasin proses pembuatannya dari kaca, ditiup, kemudian dibentuk. Boleh kita? Oke, Iya, langsung ke sana lihat aja. lagi. Kebetulan lagi ada yang bikin juga nih. Nah, ini tuh tadi bilang apa pembentukan ini nggak simple ya, nggak sederhana ya? ya karena pertama kan kita tadi udah lihat kaca yang panjang, terus dipotong sesuai dengan kebutuhan. Terus dipasang di sini di mesin double claw. Ini karena ada 2 penjepit, jadi kita bilangnya double claw. Terus ini nanti akan kita salah satu ujungnya kita tutup supaya dia bisa ditiup. Ditutup dulu baru ditiup. Nanti ukuran tiupannya akan ngikutin cetakan yang sudah ada di bawahnya. Oke, dan cetakan ini udah diukur sesuai dengan desain yang sebelumnya ada blueprintnya. yang Kang Restu bikin ya. Udah habis itu disesuaikan modelnya ya, cetakannya ya. Jadi memang untuk membuat dripper ini membentuk kaca menjadi sesuai dengan keinginan, moldingannya itu tergantung juga dari operatornya. Operator harus punya jam terbangnya, harus punya kemampuannya ya. Tuh. Makanya namanya premium handcrafted. Oh, premium banget. Premium banget. Handcraftednya keren. Iya. Itu udah dipotong barusan ya. Ini udah dipotong, jadinya yang seperti ini. Jadinya ini, kemudian nanti diproses lagi ya? Diproses lagi menjadi seperti ini. Oke, ini dipersiapkan untuk nanti dipasang filter. Ah, ini dia dripper sorenya. Ya, ini dripper sore saya yang kebetulan baru beres diproduksi, sudah selesai di oven, tinggal nanti masuk. Ini udah di quality control sih. Udah masuk quality control, tinggal packaging, tinggal kirim. Ini nggak ada pegangannya? Ada base-nya? Ada base-nya, bawahnya. Cuman itu lagi dikerjain di bagian yang lain. Base-nya kan dia dari begini akrilik. juga udah bisa ya? Bisa. Taruh langsung. aja di atas server langsung. Boleh. Tuh. Ada server yang cocok nggak ya? Mungkin pakai ini juga bisa nih. Nah, ini kita coba. Begini aja kayaknya udah pas nih. Iya. Apa sih kelebihan dari dripper sore ini? Kelebihan dari dripper ini adalah kita bisa meminimalisir, mengeliminasi variabel pola tuang. Jadi kalau kita kadang-kadang kan nuang suka slow pour, suka fast pour, suka ya zigzag, ada yang center pour. Nah, dengan sore ini kita bisa mengeliminasi faktor pola tuang. Jadi gimana pun tuangannya kita akan mendapatkan hasil seduhan yang sama. Jadi bergunanya buat orang-orang yang baru belajar nyeduh yang pola tuangannya belum konsisten, itu kita bisa dapetin rasa yang sudah konsisten. Atau di kedai-kedai yang hektik, yang lagi rame, pesanannya banyak, baristanya lagi moody, kita pakai pola tuangan apapun, kita bisa dapetin hasil yang konsisten. Idenya seperti itu. Idenya seperti itu. Lalu untuk menemukan desain yang ini butuh berapa lama? Kurang lebih dari prototipe pertama sampai akhirnya kita launching 1,5 tahun, hampir 2 tahunan. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Risetnya benar-benar dalam, dan yang meriset Kang Restu sendiri? Saya sama beberapa tim dari Suji, sama tim dari Sumber Anugrah juga. Untuk satu dripper desain seperti ini itu butuh 2 tahun, yang buat saya berarti tidak main-main, benar-benar premium handcrafted. Jadi pastinya jadi penasaran hasil seduhannya maksudnya. Jelasin dulu nih, sore itu apa? Sore itu sekarang. Sore itu senja hari, di saat matahari sudah mau terbenam. Iya. Cuacanya cocok buat, biasanya kan anak-anak senja bikin puisi. Ya. Sambil nikmati kopi dengan metode seduh si sore. Sip. Jadi emang inspirednya dari situ? Inspirasinya sebenarnya, nama sore itu sebenarnya simpel.
waktu saya pertama kali ngedesain ini, terus kirim gambar ke Suji, barangnya diproduksi. Pertama kali saya nyeduh pakai dripper ini itu sore hari. Oke. Jadi barangnya sore-sore, langsung dipakai seduh saat itu juga sore hari. Kita kan biasanya jam bubar pabrik, waktu itu karena lokasinya di pabrik, jam 5 sore. Saat itu langsung, sebelum jam 5, langsunglah diseduh. Sekarang Hampir jam 5, 16.46. 46, yes. Jadi cocok kan? 15 menit lagi jam 5 sesuai ya. Sesuai dengan saat itu pertama kali saya nyeduh pakai dripper ini, yang saat itu belum ada namanya. Gitu. Sore. Lalu apa lagi? Apa kisah inspirasinya? Kenapa sih kemiringannya gitu? Kenapa ada titik-titik itu? Titik-titik. Ini kan kalau kita perhatiin dia punya beberapa lubang. Tepatnya ada 61 lubang di sore dripper ini yang ukurannya kecil-kecil. 61 titik. 61 titik. Gunanya adalah untuk supaya kalau kita tuang air, saat dia waktunya sudah harus jatuh, dia bisa mengalir ke lewat titik yang terdekat. Oke. Kalau titiknya cuma 3, dia harus bergantian mencari titik yang paling dekat. Kalau ini, dimanapun dia sudah waktunya jatuh. Jadi dia nggak ada kayak penumpukan ya, langsung nggak ada aja penumpukan ya? Langsung. Tuh. Itu juga yang pada akhirnya akan mengeliminasi faktor pola tuang. Tuh. Saat dia waktunya sudah jatuh, dia akan jatuh, mengeliminasi kemungkinan over extract, karena begitu dia sudah berat cairannya, dia akan langsung ke bawah lewat titik yang terdekat. Oke, lalu kertas filter yang digunakan kita sekarang pakai dibilang apa sih? Wave ya? Filter wave. Dan kebetulan ini yang ukuran 155. Kalau nggak ada wave-nya gitu, kertasnya dibentuk kayak kotak gitu? Nah, kita kemarin sempat coba pakai yang V60. Ada metode lipatnya ternyata. Iya. Dan itu cukup bisa. Tuh, walaupun hasilnya memang tidak sekonsisten kalau kita pakai filter wave. Oke. Mungkin Berarti itu bakal jadi ya? riset berikutnya. Seru banget kerjanya ngeriset deh dripper. Tadi berapa titik? 61 titik. 61. 6 dikurang 1, 5. Jam 5 lagi, sore lagi. Ini cocokologi ya? Iya, betul. Sambil nunggu airnya mendidih. Kayaknya airnya udah cukup deh. Sebenarnya saya tadi setting cukup tinggi supaya kita di sini ngobrol-ngobrol bisa. Oh iya, dia udah ngebul tuh. Ini ada yang nganterin. Mas Barka? Siap. Oke, kita Mungkin gunain kita bisa Brewista ya. Tunggu dingin sebentar. Itu bener-bener boiling. Bener-bener boiling. Nanti juga dites dengan menggunakan TDS meter. TDS meter refraktometer. Jadi ya untuk ini sebenarnya pengujian yang kesekian kalinya dengan pola tuang yang beda, mudah-mudahan berhasil lagi. Berhasil. Malu dong udah di Iya dong. rekam Soalnya YouTuber ternama. nggak bakal diedit, jadi langsung kalau gagal ya gagal, ditayangin ya. Iya, deg-degan juga sih. Serius gitu. Insecure juga nih gue. Pakai kopinya apa ini? Kopinya kita sekarang pakai Orange Marmalade dari di Sumber sini. Anugerah Roastery. Sumber Anugerah Roastery Orange Marmalade. Ada notes-nya, kopi dengan intensitas rasa jeruk yang sangat kuat, air dengan mineral. Jadi kayak bacain ini. Jadi mau open service kan? Iya, open service. Kopi ini mempunyai taste note jeruk yang sangat kuat dengan menggunakan air dengan mineral yang tinggi. Saya juga harus baca. Oh, ada ya, 50 mili itu pas hitungan pertama, hitungan kedua ke 120. Nah, kalau ini kalau menggunakan sore, kita bisa mengeliminasi faktor pola puring. Ini kan resepnya menggunakan Hario V60. Iya, iya. Tuh, kalau pakai sore, ngomong-ngomong si Sumber Anugerah ini, Kang Restu juga? Yes, saya roaster di Sumber Anugerah Roastery. Jadi dia ngeluarin dripper, dia juga roasting. Apalagi sih sebenarnya? Bikin konten. Nah, buat yang belum kenal, kita minta dia kenalan dulu kali. Boleh. Ya boleh. Silahkan perkenalkan waktu dan tempat. Skala judges-nya udah ready semua. Silahkan. Judges ready? Time. Kok dikenalin sih gue? Perkenalkan, saya Restu Dewa. Saya roaster dari Sumber Anugerah Roastery. Mungkin teman-teman sempat tahu saya dari Kopi Dewa. Dulu sebelum akhirnya bikin Sumber Anugerah Roastery, kita mulai duluan dengan nama Kopi Dewa. Kopi Dewa. Sama itu juga roastery, terus ada website dan edukasi. Punya kedai kopinya juga, tapi sekarang kalau Sumber Anugerah hanya fokus untuk roasting saja. Kedai kopinya kemana? Kedai kopinya alhamdulillah tutup, karena tidak buka. Iya betul sih, kalau nggak buka ya tutup ya. Kalau nggak buka tutup. Nah,
Tadi ngelihat sedikit di profile Instagramnya, di situ ada tulisan Q grader, kemudian apa lagi tuh? Yes, SCA Intermediate Roaster. Oke, jadi udah certified semua Certified. ya. Alhamdulillah. Lidahnya udah certified. tersertifikasi, ngerosting juga udah certified Roasting juga. ya sambil masih terus belajar. Jadi udah pantas ya, pede banget gitu ngeluarin dripper. Nah, kira-kira ini suhu udah belum nih? Suhu kalau dilihat dari warna kayaknya udah. Warnanya di mana ya, Kang? Warnanya kan infrared matanya. Silakan. Silahkan dimulai Yang dari nyeduh? sekarang. Kenal Oke. Kalau saya yang jenuh nanti, Iya. ini gimmick, ketahuan. Gimmick. Nah, Belum kalau yang pernah ini kan nggak nyeduh gimmick pakai- tapi dibayar doang biar bener. Oke. Silakan. Kok jadi tremor ya? Geometer ya? Pakai berapa gram ini? Ini sudah ditimbang tadi 12 gram. 12 gram. Kalau mengeliminasi 12. Kalau mengeliminasi pola tuang doang berarti nggak mengeliminasi yang grind Enggak. size. Jadi yang gitu. kita kunci adalah grind size, suhu, dan Kalau rasio. dia naruhnya ngegunung itu Sebaiknya berpengaruh diratakan nggak? sih. Oke, kita ratakan ya. Itu akan kaitannya dengan uneven extraction. Nah, ini dipakai di lumayan fine nih. Fine to medium. Fine. Fine. Mending langsung 2 sekaligus. Langsung 2. Oke, jadi oh ya, ini bisa kelepas loh ya. Yes. Ada tatakannya, jadi bisa langsung begini juga sebenarnya ya. Boleh. Untuk gelas-gelas Jangan yang ah. mulutnya kecil, bibirnya kecil bisa langsung ditaruh. Pengen gitu tapi tingginya beda, nanti nuangnya bingung. Tearnya di mana dia tear? Oke. Oh, udah. 12,2. Sama beratnya lo. Yep. Yes, sudah ditimbang. Sama ya beratnya. 12,5 gram. Jadi tuangan pertama berapa nih, Kang? Sekali Bebas dong. Saya nggak akan 12, ikut-ikutan. 12 kali 15 berapa ya, guys? 180 total air. Kita ada 2, nuang 1, nuang 2. Kita buat 3 kali puring kali 3 ya? kali puring boleh. Oke. Udah ya. Kok deg-degan malah? Kita buat Oh, yang satu ini dibikin sirkular. 180. Nggak pakai blooming-bloomingan. Boleh? Boleh. Sekalian saya juga ngetes. Kira-kira Kita nggak pakai Gimana blooming-bloomingan, langsung 60, 60, 60, kasih waktu. Ya, Kang. nggak apa-apa. Shit happens. Seharusnya kalau bener sore bisa mengeliminasi faktor shit happens. Oke, dia 40 detik. Nggak apa-apa, tadi nuangnya 20 detik kok. Pas lagi 60 detik, 60 gram itu dalam waktu 20 detik. Jadi di sini di 60 di angka di 60 detik dia 120. Nah, 57 58 baru nuang ke sini di 60-nya. Oke. Ini sirkular dua-duanya. Oh, bedain dong. Yang satu sekarang oke. dibikin zigzag Abis ini boleh. diginiin, ya. Ditontonin sama Q grader ngeri, Posisinya masih di sini belum. Iya. Kalau di depan jadi judge. Oke, di sini masih sirkular ya. Jadi sore ini peruntukannya memang buat teman-teman yang baru kenal dengan manual brew, pola puringnya belum konsisten, kita bisa bantu bikin hasil seduhan yang konsisten dengan mengeliminasi pola tuang. 40 kita tuangnya zigzag lagi. Katanya boleh ngasal ya? Boleh ngasal. Mau XXX bikin abjad di situ Coba kita ABCD. bikin, ya gini, aduh aneh. Tapi tetap timingnya harus sesuai. 6 detik lagi, dah. Oke. Taruhnya ke situ ya. Ke Tunggu sini 2 aja. menit 10. Sama base akriliknya diangkat. Oh, sama biasa akriliknya ya. Nungguin time biar di terus. Oke. Tungguin 10 detik lagi. Oke. Terus Masing-masing 2 menit 10 detik. sip. 40 kali 3 seharusnya 120, 2 menit pas ya. 120. Kita coba ukur. TDS.
Oh bentar, saya mau ngambil tisu dulu. Ini di TDS-nya sedang Kang ditinggal sendirian. Jadi emang sengaja iseng tadi yang satu timingnya nggak dinyalain. Bisa nggak kira-kira? Pembenaran lagi. Kalau refraktometer ini berapa lama sih sebenarnya dia menganalisanya? Kalau yang untuk Atago ini agak lama sih. Dia sekitar 30 detikan kalau nggak salah. Kirain 1 jam gitu. Enggak. Ada Oke, ini 1,56. 1,56. Oke, yang kedua. Dibersihin dulu ya. Dibersihin dulu. Kirain gak usah supaya dibersihin. tidak kontaminasi dari yang sebelumnya. Itu tadi turun 155. Karena udah dilap. Oh. Deg-deg. Kok deg-degan ya? Ya deg-degan lah, Kang. Kalau Kalau nggak deg-degan, itu. Sambil kita coba. Boleh. Jadi kira-kira sama nggak ya 1,56 nih? No rekayasa karena di sini di videoin juga pakai handphone. Nah. Kayaknya saya ini yang deg-degan. Kang Resul deg-degannya dia salurkan dengan langsung minum kopi dia. Iya dong. Ya. Keluar. 1, 5, 8. Selisih 0,02. Itu tipis banget ya. 159. Selisih 0,03. Kalau selisih kayak gitu masih. Kalau yang pernah saya cobain untuk lidah manusia itu kita bisa mengenali perbedaan di 0,05. 0,05. Jadi ini di sebenarnya masih bawahnya. masuk range. Tuh. Kalau selisihnya masih sekitar 0,05 kita masih belum bisa membedakan, kecuali beberapa orang yang memang sudah terlatih, sudah lebih sensitif, itu selisih 0,03 bisa kebedain. Iya, kecil banget selisihnya 0,0. 0,05. Tadi 0,02 selisihnya ini ya. Ya, dari 156 ke 158, 159, 0,03. 0,03. Buat beberapa orang yang sensitif memang akan Super sensitif kerasa. kali ya. Tapi buat kebanyakan orang 0,05 itu baru kerasa. Ini yang satu tadi 0,059. ini yang 1,59. 1,59. Kita dulu belum habis. Oke. Saya bisa senyum nih sekarang nih. Kalau tadi masih deg-degan. Terbukti guys. Guys. Dari rasa gimana? Ngebedainnya apa ini? Kok kayaknya nggak beda ya? Nggak beda emang. Terlalu tipis untuk bisa dibedakan oleh lidah manusia. Karena tadi dari pola puring beda ya. Apalagi puringan ketiga ngasal banget itu. Asal dan waktunya juga kan yang satu lupa nyalain timer. Iya, tapi di sama-sama 20 detik nuangnya, jadi perbedaannya itu. Dan ini iya timernya nggak nyala yang satu, tapi menghasilkan Sesuai ekspektasi. sesuai ekspektasi. Jadi terbukti guys. Bisa dah. Oke, langsung ya. Tang taram. Jadi tadi kalau misalnya saya ngerasain tuh nggak ada perbedaan rasanya. Rasanya tuh sama banget. Ini menurut saya. Tapi di sebelah ada Q grader ya. Kira-kira tadi ada perbedaannya sih? Tapi yang punya dia nggak bakal objektif nih. Ntar nggak netral. Kalaupun gue bilang sama, ntar dibilangnya nggak netral. Iya. Tapi gimana? Nggak apa-apa. Kemukakan pendapat. Apakah ada Kalau perbedaan? dari saya karena seharusnya tadi nggak diukur dulu, saya cobain dulu, baru diukur. Itu akan lebih menghasilkan yang objektif. Tuh. Tapi kalau di antara dua ini ada perbedaannya dari aftertaste. Aftertaste-nya. Aftertaste-nya yang lebih tinggi TDS-nya itu emang sedikit kerasa lebih manis. Oke. Tuh, manisnya lebih panjang. Kalau yang di sini manisnya ada tapi tidak sepanjang yang ini sebelahnya. Jadi flavor colornya sama. Ibaratnya ini hurufnya kapital, ini ada yang lowercase. Oke. Padahal ini yang lebih ngasal, yang lebih tapi ngasal. manisnya lebih panjang. Yes. Karena ya memang Tapi nggak ada defect seduhan gitu.
No, nggak ada under. Nggak ada Nggak under ada extraction over. juga, nggak ada Nggak ada. over juga. Seduh ngasal. Udah nggak salah. Jadi kayak maze sendiri ya. Jadi kayak Jadi buat teman-teman yang di kedai yang misalnya kedainya lagi rame, lagi hektik, terus moodnya kita sebagai penyeduh, sebagai barista belum tentu sama sepanjang hari. iya, jangan-jangan nanti ada yang cuma naruh di ini netes sendiri gitu. Saya pernah nyobain center pour dibandingkan dengan sirkular, itu rasanya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tetap ada beda, tapi kita butuh mikir dulu nih, oh ini beda. Oke, Betul. pertanyaan selanjutnya adalah ketika TDS-nya sama atau cuman perbedaan 0,0 sekian ya, itu rasa memang bisa berbeda ya? Rasa memang bisa berbeda. Oke. Jadi TDS itu memang tidak akan menggambarkan rasa keseluruhan. Katakanlah kita punya 5 manis plus 5 asin, TDS akan menghitungnya sebagai 10. Kita punya 8 manis 2 asin, itu akan dihitungnya juga lagi sebagai 10. 10 juga. Tuh, TDS hanya sebagai Alat ukur aja. alat ukur. Lagi-lagi kita minum rasa, bukan Iya. minum angka. Iya, kalau Tetap minum pembuktiannya kita minum. Minum angka susah juga. Minum angka ya diliatin aja Gimana? kenyang. Iya. Yang jelas sih ini udah berhasil challenge-nya. Udah Pertama kali pas. juga kan nyeduh Iya. pakai sore? Iya, pertama kali nyeduh pakai sore, pertama kali nyeduh direkam di samping Q grader. Jadi dan di sore hari kayak gini. Sore hari. Di rooftop ini, ini Tepat itu kurang rooftop lebih jam. Rooftop. pas jam Pas 5. jam 5. Emang sore. Ini rooftopnya Rooftopnya Suji. Kebetulan Sumber Anugrah itu berkantor di rooftopnya Suji lantai 4. dan emang enak banget dia view-nya. Kalau ini nggak mendung ya, sebenarnya di belakang sana ada gunung. Belakang gunung, depan gunung, tengah-tengahnya lah kita jadi opera Van Java. Karena emang kita lagi di Bandung ya, jadi ada tuh opera Van Java-nya di situ. Baiklah. Baiklah, jadi kameramen mau nyobain? Boleh dong. Boleh dong, kesini aja. Nah, masuk sebelah sini nggak kena gambar. Nah, ini yang kemarin kita anterin ikut apa tuh sebutannya? Kelas sensori ya? Kelas sensori. Oke. Kelas sensori. Berarti masih seger. Nah itu, Itu. makanya. Gimana? Asik, langsung kita pindah ke sini ya. Enak gue lihat. Gimana? Iya nggak ada defect. Iya. Ini yang seduhannya asal. Asal Pola yang pouring ini. asal. Ini yang sedikit Habis lebih dulu. diatur. Sedikit lebih diatur. Orang tadi sambil, ya elah waktunya nggak ada lagi, aduh sebelah Q grader lagi, aduh Tremor lagi aja. ya. Jadi sebenarnya mungkin dua-duanya bisa dibilang nggak sesuai lah seduhannya, Iya. nggak proper. Tapi hasilnya Coba. sama. Acidity-nya sama. Baru selesai kelas sensori. Yes. Iya. Masih seger, masih nempel. Iya. Kira-kira asam berapa? Manis berapa? Ini kayaknya asam 3, manis 2. 3 ya. Manis 2, pahit 1, Pahit 1, asam 3, ada asinnya 1. asin 1. Saya keluar dari circle-nya dulu ya. Karena belum ngerti hal-hal seperti itu. Nanti juga lama-lama ngerti ya. Oh. Kasih tahu lah ya, nanti ajarin. Oke, baik lagi jadi kameramen. Iya silahkan. Yang penting udah nyobain. Iya. Jadi tadi challenge-nya emang untuk menentukan TDS-nya apakah perbedaannya signifikan atau tidak, dan ternyata hasil seduhan dengan menggunakan dripper sore ini TDS-nya tidak jauh berbeda, hanya 0,03. Jadi saya bisa bilang bahwa challenge-nya sukses dilalui dengan baik. Jadi dripper sore ini ya buat saya sih kayaknya rekomen buat taruh di kedai. Dan kayaknya sekian video dari Seduhan Project bersama saya Kemal dan Kang Restu, serta dari Suji Dan Sumber Anugrah dan Sumber Roastery. Anugrah Roastery. Oke, see you next time. Sekarang lagi ada di showroom Suji. Jadi kita mau pakai yang tadi udah dipilih, Toraja Sapan. Ini dari juga. Jadi siapapun bisa melakukan. Yang penting adalah sama seperti perawatan mesin lain.